Selamat siang kawan-kawan, saudaraku semua, beserta teman-teman YouTuber yang ada. Kita bertemu lagi di hari ini. Tentunya siang ini sangat cerah, tidak seperti hari yang kemarin. Kalau kemarin harinya hujan, tapi pada saat ini saya bersyukur keadaan di daerah hutan ini nggak hujan dan harinya cukup cerah hingga bisa membuat saya berada di tempat ini. Nah, jadi pada saat ini saya menjelajahi hutan di sekitar daerah kebun tempat saya bekerja yang kemarin. Nah, kebetulan pada hari ini kan saya mencari sesuatu yang pernah saya katakan minggu lalu, yaitu tetap mencari akar ulin untuk gagang mandau. Jadi setelah mencari akar ulin tadi, ada ketemu di sana. Mudah-mudahan nanti sore bisa diambil, dibawa pulang. Kelihatannya cukup bagus. Nah, tapi hari ini rencananya saya akan bercerita tentang mengenai mengapa rumah adat itu, lamin suku Dayak itu harus panjang, juga mengapa harus tinggi. Karena ada request saudaraku yang bertanya tentang masalah itu. Oke, saya akan bercerita memulai dari awal. Jadi orang tua zaman dulu membangun lamin atau rumah adat itu tidaklah dibangun dengan tenaga sendiri, tetapi mereka membangunnya dengan beberapa banyak orang atau beberapa kepala keluarga bekerja secara bersamaan. Nah, jadi mereka membangun itu per orok. Jadi per orok seperti saya dan keluarga saya sekian meter, kemudian untuk kepala keluarga berikutnya sekian meter sambung menyambung. Akhirnya rumah adat atau lamin, rumah panjang yang dikenal dengan suku Dayak sekarang ini menjadi panjang karena banyaknya kepala keluarga. Nah, jadi setiap kepala keluarga itu membawahi keluarga dia yang ada, seumpamanya 10 orang. Dia punya keluarga dengan jarak seumpamanya panjang itu sekitar 8 meter seumpamanya. Kalau 10 kepala keluarga berarti menjadi 80 meter panjang rumah adat tersebut. Nah, itu. Nah, jadi proses pembangunan tiangnya juga itu bukan hal yang main-main, karena mereka lakukan dengan cara bekerja sama-sama dari yang kepala keluarga yang satu, terus yang satunya lagi sampai yang kesekian, seperti itu. Nah, jadi pembangunan awal biasanya untuk menanjakan tiang pertama itu dipastikan mereka akan melakukan ritual sebelum pendirian tiang tadi, melakukan ritual. Di antaranya ritual itu yaitu harus ada bunyi benua, itu pengulas daya itu. Nah, jadi kalau tidak, paling terkecil darah ayam atau babi disembelih di situ, darahnya juga atau kepalanya dimasukkan dalam lubang tiang lamin. Ada juga yang zaman dulunya itu mereka melakukan ayau dulu, yaitu mencari kepala. Setelah mendapat kepala, maka kepala manusia dimasukkan ke dalam tiang lamin untuk penanjakan tiang pertama. Tapi itu zaman dulu. Kalau untuk sekarang ini saya yakin sekali nggak ada yang melakukan itu. Paling tertinggi pasti memakai babi saja, seperti itu. Nah, jadi
Kenapa rumah adat suku Dayak ini tinggi? Tinggi ada berbagai macam tujuan. Salah satu tujuannya rumah adat itu tinggi, pertama agar mereka yang mendiami rumah adat ini terhindar dari gangguan atau serangan binatang buas, seumpamanya ular, macan, atau harimau. Harimau zaman dulu, kalau sekarang nggak ada harimau zaman kuno. Nah, jadi beruang, nah, banyak hewan lainnya yang dihindari. Mengapa rumah adat suku Dayak harus tinggi, itu salah satunya. Nah, selain itu mereka juga menghindari dari serangan lawan atau musuh, karena di zaman itu di antara suku Dayak ini kan bergejolak, saling berperang. Nah, saling berperang ini karena adanya ritual adat yang memang harus memakai darah dan kepala manusia. Ini salah satu pemicunya juga. Kedua, waktu zaman adanya politik adu domba oleh orang luar kepada suku-suku Dayak yang ada ini, sehingga terjadi pertempuran saling berperang. Nah, itu diantaranya. Jadi ukuran yang ideal untuk pembangunan lamin kalau kami Dayak Benua, biasanya seseorang di antara orang yang ada itu, yang paling enggak diambil tubuhnya yang paling tinggi, paling ideal tingginya seumpamanya 165 atau 175 meter. Nah, kemudian dia memegang tombak seperti ini ke atas. Nah, jadi ketika dia berdiri dari tanah itu, jadi gelegar atasnya itu untuk lantai itu paling enggak dia harus seukuran ujung mata tombak seperti itu. Nah, barulah dibangun di sana. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika ada musuh mau menyerang longhos rumah panjang mereka, kalau mau melakukan menombak, mereka nggak bisa karena posisinya juga tinggi. Nah, sehingga mereka yang ada di dalam sana bisa aman. Selain itu, di luar rumah panjang suku Dayak ini juga biasanya dipasangi pagar-pagar kayu ulin yang besar atau kayu lainnya, serta beberapa kayu-kayu bulat blondongan itu dipasang di situ, supaya ketika musuh itu datang, sebelum memasuki, posisinya akan ada di luar. Nah, ketika musuh sebelum sampai ke pagar itu, batang-batang ulin yang bulat tadi itu diikat dengan rotan, itu dipotong dengan mandau. Maka batang kayu ulin yang bulat ini akan menggelinding ke bawah atau menggulung ke bawah, sehingga itu bisa mengacaukan pertahanan daripada lawan yang kepingin menyerang rumah adat mereka. Nah, tapi meski demikian banyak juga rumah adat yang tidak selamat ketika terjadi pertempuran itu, yaitu adanya pembakaran rumah adat, umpamanya yang dari luar musuh bikin api obor dan dilempar ke atap-atap rumah panjang, lalu terbakar rumah adatnya. Seperti itu. Jadi itu salah satu mengapa rumah adat tadi harus panjang dan mesti tinggi. Nah, jadi dulu ketika mereka akan diserang oleh lawan, malum peraturan kita Dayak ini, sebelum lawan itu menyerang rumah adat mereka, tempat tinggal mereka, biasanya musuh itu akan mengirimkan sehelai bulu burung enggang. Nah, bulu burung enggang itu sebagai pertanda dalam beberapa hari atau 1 minggu kemudian lawan akan menyerang. Maka rumah adat ini biasanya manti atau kepala adat atau temenggung yang ada di dalamnya akan memukul gong. Dan memukul gong itu sebagai pemberitahuan. Biasanya mereka akan melakukan rapat
persiapan untuk pertahanan dalam menghadapi lawan. Nah, jadi orang-orang yang dari ladang, dari kebun itu akan turun semua ke rumah adat Panjang untuk mempersiapkan diri melakukan pertahanan atau perlawanan terhadap serangan daripada musuh tadi. Nah, jadi di dalam melakukan pertahanan itu ada juga yang bisa memenangkan atau mempertahankan rumah adat mereka, ada juga yang tidak bisa mempertahankan rumah adat itu sehingga terbakar atau warganya banyak yang terbunuh, menyisakan tidak beberapa orang saja yang tersisa. Nah, kemudian pindah dari tempat tersebut dan membangun rumah adat yang baru, yang lebih aman serta damai. Nah, jadi kalau kita ke pedalaman, seumpamanya ke daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, di situ banyak tempat-tempat petilasan terdahulu yang ada di dalam hutan, yaitu bekas-bekas rumah adat bahari zaman dulu yang bisa kita datangi dan kita lihat kembali seperti apa. Nah, jadi malum saya waktu itu sering datang ke sana lihat, wah ini bekasnya dulu, tapi itu sudah menjadi hutan semua. Nah, itu jadi mereka nggak ada yang tinggal di situ, jadi membuat pembangunan rumah adat lainnya. Jadi itu lamin atau rumah adat Dayak yang saya ceritakan, serta peristiwa-peristiwa kejadian di masa lalu untuk menjawab, untuk memberikan keterangan atas dasar permintaan request dari teman-teman semua yang meminta saya Empu Gulol untuk menjelaskan ini. Jadi saya harap apa yang saya ceritakan ini adalah hal yang positif. Saya juga nggak ada bermaksud apa-apa. Nah, semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu. Jangan sampai ini menjadi sesuatu hal yang negatif. Loh, kok Empu ngomongnya seperti itu segala macam. Enggak, saya nggak ada pernah seperti itu. Saya menganggap ini adalah suatu hal seni budaya yang wajib adik-adikku atau anak-anakku atau kita semua saudaraku dimanapun tahu ini adalah bagian daripada sejarah, bagian daripada budaya yang wajib dipertahankan atau wajib diketahui oleh kita semua. Seperti itu. Oke, sambil merokok dulu. Saya memang dari dulu kalau sambil ngomong itu ya kebiasaan, pasti sambil merokok, apalagi posisi keadaan banyak nyamuk gini, pasti sambil merokok. Rasanya lebih enak dan tenang. Oke, kita ngomong sambil jalan dulu ini. Itu. Jadi itu dan yang pastinya suku Dayak zaman dulu membangun atau membuat rumah panjang itu mereka pasti tidak jauh dari sungai. Ya, kenapa nggak jauh dari sungai? Karena zaman dulu akses yang memang dianggap terbaik dan terbagus adalah sungai sebagai penghubung mereka pergi kemanapun selain jalur darat.
Nah, jadi kalau mereka zaman dulu itu mau membawa barang-barang yang segitu banyak, seumpamanya membawa guci, barang-barang lainnya, kan dibuat dalam perahu. Nah, jadi dibuat dalam perahu, mereka mendayung beramai-ramai sampai ke tempat tujuan, ke ladang, atau dari ladang mereka kembali ke kampung mereka, yaitu kampung mereka biasanya kan rumah panjang tersebut yang mereka diami dengan beberapa keluarga, seperti itu. Kita menembus kebun. Ini ada kebun pepaya tetangga, seperti itu. Jadi itu cerita masalah alamin yang ada tadi. Mudah-mudahan rasa penasaran saudaraku semua yang menanyakan itu bisa terjawab. Dan saya Empu Gulol akhiri untuk di siang ini sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti, dan tak lupa tetap saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita jumpa lagi nanti, dan tak lupa saya ucapkan salam budaya serta tabe buat kita semua. Amin.